Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 5 dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang paling terpenting adalah tetap semangat menjaga kesehatan dan semangat belajar dari rumah. Pada kesempatan ini, mari kita belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Di subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia, dan kita melangkah ke pembelajaran yang kedua. Dan kompetensi dasar pada muatan pelajaran bahasa Indonesia di 3.2 mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian pada muatan pelajaran IPA di 3.2 menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ manusia. Kemudian di muatan pelajaran SBDP di 3.1 memahami gambar cerita. Fokus belajar kita hari ini yaitu menjelaskan informasi yang didapat dari buku, menyebutkan organ pernapasan dan fungsinya, mengetahui cara memelihara organ pernapasan, dan menjelaskan ciri-ciri gambar cerita. Sebelum kita melangkah ke materi hari ini, mari kita amati gambar berikut ini. Gambar ini merupakan cuplikan dari sebuah buku bergambar berjudul Todi dan Semut. Inti cerita Todi dan Semut mengisahkan Todi yang gemar makan coklat dan kue manis, tetapi malas membersihkan sisa-sisa makanan. Suatu ketika, Todi segera tertidur setelah makan kue manis dengan mulut dan tangan kotor terkena sisa-sisa makanan. Saat Todi tertidur, pasukan semut merubungi Todi. Mereka juga menggigit tangan dan muka Todi hingga bentol-bentol. Todi terbangun dan menangis karena merasa gatal-gatal. Sejak saat itu, Todi selalu membersihkan diri seusai makan. Nah, sekarang, apakah gambar tersebut mendukung cerita? Atau jika jawabanmu ya, apa alasanmu? Dan jika jawabanmu tidak, apa pula alasanmu? Tulis jawabanmu di buku tulis, lalu hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Tahukah kamu, karya gambar cerita banyak kita temui pada buku cerita, terutama buku cerita bergambar dan komik. Sekarang perhatikan contoh gambar berikut. Untuk gambar yang pertama, ceritanya adalah Kadiko membeli ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Kemudian pada gambar cerita yang kedua, Bobby mengambil ikan diletakkan di lantai. Dan pada gambar ketiga, Kadiko melihat ikannya di lantai. Kadiko bertanya kepada ibu, "Ibu, mengapa ikanku di lantai?" Dan pada gambar keempat, Bobby menghampiri kakaknya. "Aku yang memindahkan, Kak. Kasihan ikannya kedinginan." Ikan memang hidup di air, Bobby. Tugas kamu hari ini, kamu telah melihat contoh karya gambar cerita. Nah, sekarang sebutkan ciri-ciri karya gambar cerita yang kamu lihat tadi. Tuliskan dalam kotak berikut di buku tulismu. Lalu hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Selanjutnya, kalian membuat gambar cerita dan kamu dapat mengingat-ingat pengalamanmu yang paling berkesan atau kamu dapat mengambil beberapa contoh tema berikut. Yang pertama, lingkunganku hijau, udaraku bersih. Aku menjaga udaraku bersih. Atau tema, aku merawat kesehatan pernapasan. Silakan buat gambar ceritanya yang lucu ya. Nah, sekarang kamu perlu mengetahui cara memelihara organ pernapasan pada tubuh kita.
Yang pertama, menjaga kesehatan organ pernapasan, yaitu dengan cara makan makanan yang bergizi agar daya tahan tubuh kita terjaga dengan baik. Yang kedua, berolahraga teratur supaya alat-alat pernapasan terlatih baik sehingga dapat bekerja dengan baik. Kemudian istirahat yang cukup dan posisi tidur yang benar. Miring ke kanan dan jangan telungkup. Cara memelihara organ pernapasan yang kedua yaitu menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Misalnya, tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun. Terus, menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor, mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. Dan menghindari makanan dan minuman yang mengandung banyak gula dan bahan kimia karena dapat merangsang lendir pada paru-paru sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit. Serem ya. Cara memelihara organ pernapasan yang ketiga yaitu merawat organ pernapasan, yaitu membersihkan rongga hidung secara teratur. Tahukah kamu bahwa bulu halus dan rambut hidung itu berfungsi untuk menyaring kotoran? Kemudian memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter ya. Dan langkah keempat untuk memelihara organ pernapasan kita yaitu menjaga kesehatan lingkungan sekitar dengan cara membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara. Lalu menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu bertebangan yang akan ikut masuk ke dalam organ pernapasan saat kita menghirup napas. Lalu membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan menanam banyak tumbuhan hijau, serta mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan dengan kelembapan tinggi. Mau kan kalian memelihara organ pernapasan kita? Nah, tugas kalian berikutnya adalah buatlah poster tentang cara merawat organ pernapasan. Berikut beberapa contoh poster tentang kesehatan. Kalian dapat mencontoh desainnya untuk membuat poster tentang merawat organ pernapasan. Lalu hasilnya, foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Selamat mencoba ya. Selamat belajar dari rumah.